Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh ini kita kembali dibangunkan oleh Allah. Kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakni untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita juga sudah membaca Al-Quran, dan insyaAllah sebentar lagi akan kita tambah ilmu kita untuk persiapan kehidupan kita menuju akhirat kelak. Bapak, ibu, saudara-saudara, hadirin jemaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Daripada itu, marilah terus kita bersyukur kenikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan semakin berkah dan sehingga semakin tambah kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam hanya kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah, tanpa memperbanyak mukadimah, langsung saja kita masuk ke acara kita pada subuh yang berbahagia ini, yang akan memberikan santapan rohani kepada kita pada subuh ini, yaitu buya kita, Buya Khaidir Jumin Al-Imami. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kepada Buya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa atiun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang kepadaku dengan kebaikan, falahu asyru amsalha, maka bagi mereka 10 kali lipat. Wa man jaa bil sayyi'ah, siapa yang datang kepadaku dengan keburukan, fala yujza illa mislaha, maka kembali kepada mereka semisal kejahatan atau keburukan itu. Illa mislaha, kecuali semisal keburukan itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizolimi. Shadaqallahul adzim. Surah yang kelima, surah yang ke-8, itu surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-160. Yang sama kita hormati Pak Pengurus
bos kita selalu melayani kita untuk beribadah, dan insya Allah Sabtu pagi kita masih bisa ramai hadir. Namun Sabtu sampai petang berprasangka baik alun mulai lirik karena masih lebaran. Pesan dari Ustaz Abdul Rahman dalam kebaca. Jadi itu tak tahu lah siangnya baru dunia mau WA pada datang tadi. Kemudian yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh Baitur Rahim dari berbagai wilayah yang hadir. Tolibah, Nurul Ikhlas, kemudian Baitur Rahim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, kita sudah memasuki bulan Zulkaidah, sudah hari yang kelima hari ini. Berarti bulan haji sudah kita masuki. Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Itu bulan haji yang 3 itu. Insya Allah hari ini kloter pertama masuk asrama, dan besok sudah terbang menuju Madinah. Kita doakan saudara-saudara kita berangkat dalam keadaan sehat, selamat, kemudian segala amal ibadah makbul, pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tiada lain balasan haji mabrur itu surga. Ya Pak Ibu, ada 3 tempat di tanah suci itu yang nanti akan diangkat kembali. Pertama, Raudhah. Taman Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu nanti akan diangkat, ya, akan dibawa ke surga. Kemudian Gunung Uhud akan diangkat, juga akan dibawa ke surga. Terakhir Batu Hajar Aswad juga akan dikembalikan ke surga. Diberuntunglah bagi Bapak Ibu yang sudah mengelilinginya dan sudah menginjakkan kaki, sudah sholat di situ, maka 3 tempat itu nanti akan bersaksi untuk orang-orang yang sudah berziarah ke sana. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembahasan ayat yang saya baca tadi, kita review ayat yang dibacakan oleh guru kita tadi, Ustaz Hasan, dalam surah 13 atau surah Al-Ra'd. Wa yaqulu artinya bertanya. Bertanya mereka kepada engkau hai Muhammad, yaitu orang-orang kafir. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Kenapa kepada Muhammad ini tidak diturunkan mukjizat? Ya, seperti nabi-nabi dahulu. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah laut, bisa menjadi ular. Ketiaknya bisa baca ayat. Dari jari-jarinya bisa keluar air. Tongkatnya dipukul ke batu besar, keluar 12 mata air. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bisa menunjuk awan. Nabi Ibrahim itu kalau ditunjuk awan nyoganggam di tangannya pindah. Ya begitu Ibrahim, itu mukjizat. Nah, kenapa kepada Nabi Muhammad ini tidak diberi serupa itu? Itu pertanyaan. Wa yaqulul ladzina kafaru, bertanya orang-orang kafir itu, laula unzila alaih, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad seperti nabi-nabi yang terdahulu dari Tuhannya. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah kepada Nabi Muhammad itu diturunkan mukjizat itu langsung kepada hati mereka. Itu jawaban dari Allah. Apa hati itu? Nah, jawabannya pada ayat ke-28. Allazina amanu wa tatma'innul qulub. Ya, jadi mukjizat Nabi Muhammad itu
langsung diturunkan kepada hati manusia itu Al-Quran. Ya, jadi kalau dibaca teranglah batinnya. Kalau dijadikan zikir, bahagialah dia. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad. Nanti diterangkan dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi itu jawaban dari Allah. Jadi kalanya qul innallah, katakanlah sesungguhnya Allah yudillu may yasha. Yudillu itu menyesatkan. Dia ada hati yang sesat. Jadi kalau dia tidak baca Al-Quran, tidak menerima Al-Quran, maka yudil, sesat hatinya. Wa yahdi ilaihi man anab, dan ada yang ditunjuki hati itu dari mereka lahir atau dari rahim ibunya. Adalah dapat petunjuk. Kemudian pada ayat 30 atau 9 Allah mengingatkan lagi allazina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Di setiap orang-orang yang beramal soleh, tubalahum itu didatangkan kepadanya berbagai balasan. Apakah balasan sesuai jo pikiran? Dia berbuat elok dan dibayangkannya tibolah rezeki gini ya. Ada yang dia berbuat elok tapi dia berdoa, tapi dia lagi doa anak. Itu namanya man anak, dan man maaf itu berbuat baik sesuai kebutuhan. Dia berbuat berzikir pagi kok awak minta dia ikut dapat tibolah rezeki gua, kan begitu. Atau dapat kedua anak atau lulus anak. Jadi maaf itu banyak artinya. Jadi seorang yang berbuat amal baik dia meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai jawab bagi ini itu kan berbeda kebutuhan awak. Ya. Nah, jadi itu namanya dalam ayat yang ke-29 itu allazina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Jadi mereka itu meminta balasan dari setiap amalnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti bisa kita lihat pula kisah orang yang tak kurang di dalam gua. Ya, karena bagi gua tak kurang di dalam gua, permintaannya sama tapi amalnya berbeda. Yang satu dia berbakti kepada ayah ibu siang malam pagi petang, mandikan, memberi makan, menggendong ibunya sampai meninggal. Nah, dia sebut kenapa aku kadang menutup pintu gua, yang saudaraku menyambut itu. Kalau itu amal baik bagiku ya Allah, geserlah aku gua. Jadi kekuatan amal yang dikerjakan bisa menggeser batu, tak perlu tangan satu, sabit saja keluar. Yang kedua sabitnya, aku pernah tergoda untuk berzina. Tapi pada saat itu terlintas nama Allah di hadapan pikiranku sehingga aku takut dan menjauhinya. Kalau itu baik, geserlah. Nah, yang ketiga, aku pernah memperkerjakan seseorang di kebunku atau di peternakanku. Lalu diterima gaji dia pulang ke kampung. Putus hubungan, sudah bertahun-tahun. Gajinya kembalian ke kambing pulau dan kambingnya lah beranak pinak. Nah, kemudian pada suatu saat dia pulang, saya berikan semuanya, ya, sehingga kambingnya sudah beranak pinak dan semuanya aku berikan padanya. Kalau itu ibadahku ya Allah, bukalah pintu. Nah, jadi pintu gua yang begitu besar tadi bisa jadi rem, bisa muncul rem sehingga batu itu bergeser dengan sendirinya dengan kekuatan 3 doa. Menyebut amal. Jadi kepada Allah boleh itu sebut amal. Nah, kepada orang yang tidak boleh, dia menjadi ujub atau menjadi riya. Jadi kepada Allah boleh. Jadi kalau atas asal benar dengan sesuatu sabui, coba sabui amal awak itu kepada Allah. Ya, nah, mudah-mudahan
itu menjadi kekuatan untuk menolong kita. Itu inti dari bacaan kita pagi ini satu dekad, yaitu dari ayat 27 sampai 31. Itu intinya. Kalau ayat berikutnya Bapak Ibu itu menggambarkan bahwasanya Allah mendatangkan kepada umat itu berulang kali nasihat, dakwah, peringatan, dan kalau dikhianati ujung-ujungnya musibah. Itu sampai kepada ayat ke-31 tadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah yang menaklukkan atau menjanjikan akan pertolongan kepada orang yang berjuang untuk merebut kebenaran. Nah, adapun ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu juga berkaitan dengan kebaikan. Kita lihat surat 8 ayat yang ke 160. Itu surah Al-An'am. Ya, surat binatang. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang kepadaku dengan kebaikan, falahu asyru amsalha. Aku kembalikan padanya 10 kali lipat. Untuk memudahkan pikiran kita menerjemahkannya, kita ambil kisah Pak Satir dari Palopo menuju Makassar. Seorang sopir bus yang viral, ya, membawa penumpang di hari Idul Fitri. Palopo Makassar ditempuh 16 jam. Lagu balik jam penumpang go tengok-tengok kiri kanan tak ada rumah makan yang membuka sialanya. Ya, heboh penumpang. Alah bunyi Sumatera Tengah. Semuanya sudah gelisah. Sang sopir tanpa sepengetahuan penumpang WA istrinya. Dia siapkan makanan untuk 50 orang. Adik atau istrinya menyampaikan pula kepada mertuanya, kepada ibunya, Bu, ada telepon ada WA dari udah, atau penumpang udah lalu balik jam lalu makan. Nah, ibunya setuju pula. Jadi suami elok, istri elok, betul elok. Nah, jadi kemudian disiapkanlah masakan dalam waktu 1 jam. Karena bus hampir mendekati rumahnya. Nah, maka Bapak Ibu, sang sopir tadi pemberhentian untuknya di rumah mertuanya sekaligus rumah istrinya. Kemudian dilayanilah mereka di situ. Pertama disuguhkan minuman, ya, teh panas, kemudian makanan ringan, kemudian baru terhidang makanan. Ya, setelah hidang makanan, di antara penumpang tadi mereka kemudian mengupload, ya, di media sosial, kemudian viral. Ya, viral. 1 minggu kemudian netizen yang menonton minta nomor rekening Pak Satir. Ya, Pak Satir namanya supir itu, minta rekening. Dalam waktu 10 hari saja Pak Satir sudah terima balasan 115 juta. Jadi kalau tadi kan 10 kali lipat kata Allah kalau awak bawa elok. Apalagi perbuatannya memberi makan orang lapar. Allazi at'amahum min ju', memberi makan orang lapar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dapat kita lihat di sini. Tentu pertanyaannya kepada ibu-ibu, untuk 50 orang tuh kira-kira berapa modalnya? Itu ibu yang lebih capek, hitungnya kan? Berapa? 3 juta. Nah, 3 juta. Berbalik hanya dalam waktu seminggu 115 juta. Ya, kan tak 10 kali lipat gitu. Dari mana datangnya yang lebih kok? Kembali ke surat Al-Baqarah 261. Siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Siapa di jalan Allah itu? Penumpangku musafir, ibnu sabil, ya, dengan niat baik menuju rumah
keluarga atau ke kampung halaman. Jadi mereka musafir juga Ibnu Sabil. Allah sendiri sayang kepada orang yang dalam perjalanan. Sholatnya boleh disingkat, kalau puasanya boleh dibuka. Begitu sayang Allah kepada musafir. Nah, kesayangan Allah ini yang diberi makan oleh Pak Satir. Jadi terakhir kami cek dalam media itu sudah lebih 125 juta dia terima dari netizen. Bosnya tidak ketinggalan, yang punya bus. Kalau begitu Satirku harus dibalikan bus baru. Ya. Jadi untuk menambang berikutnya Pak Satir sudah dapat bus baru untuk menambang dari Palopo ke Makassar. Dia Bapak Ibu, ini salah satu contoh di hari atau di zaman teknologi canggih ini. Ayat surat 8 ayat 160 dibuktikan oleh Allah. Jadi kalau 10 kali lipat belum tertarik, kalau 10 kali lipat belum tertarik, tambah dengan 261 Al-Baqarah 700 kali lipat. Ya, jadi kalau 10 digandeng dengan 700, tentu pengalian apa? Dikalian 10 dulu dikalian 700. Begitu hitung-hitungan Allah. Maka hasilnya nanti tak terhingga. Ya, hasilnya tak terhingga. Pak Satir tidak neko-neko, istrinya tak banyak tanya, mintuonya tidak banyak tanya. Atau kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Suaminya paragih, istrinya pembagi. Ya, itu nan halal bihalal. Jadi suami paragih dan istri pembagi pulau, paragih pulau. Sehingga kedua-duanya matching istilahnya. Kemudian dalam ayat ini, wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujza illa mislah. Kalau datang kepada Allah dengan keburukan, maka balasan keburukan itu sesuai volumenya, Pak. Barang-barang volume kejahatan awak kerajuan sekadang itu dikembalikan oleh Allah. Ya, tidak berlipat. Kenapa tidak berlipat? Ini bukti kasih sayang Allah. Kalau nyelipin kalian 10 lo, Pak, dikalian lo 700, anak terbedo. Ya, jadi Allah itu maha sayang. Kalau lo pilih lo apa? 10 kali lipat kali lo 700. Kali lo waktu awak mengaluan. Kalau lo sampai awak mengaluan. Kalau awak pilih lo di Masjidil Haram, tentu kalian itu beda lo, rumusnya berbeda lo. Tapi kemudian Allah mengatakan, kalau berbuat saja jahat, maka aku hanya mengembalikan kepadanya sesuai volume kejahatan itu, tidak dilipat gandakan. Ini bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, bahkan dalam surat An-Nisa nanti Pak ayat 45 dijanjikan oleh Allah, apapun dosa yang pernah kita buat, membunuh, merampok, berzina, judi, riba, setelah diterangkan kerajuan, apakah kata Allah illa man taba, kecuali bagi orang yang tobat habislah. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni illal musyrik, kata Allah di ujung ayat, kecuali kalaulah musyrik. Lalu cerita ya, Fir'aun itu hampir diterima taubatnya, Pak. Kalau sebelum laut dibedah, laut itu dibelah oleh Nabi Musa, kalau masih di luar dia mengucapkan amantu bi rabbil alamin, aku beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun. Kalau dia ucapkan di luar laut, taubat diterima. Nah, tapi sayangnya Fir'aun mengucapkannya lama ayat kekerobohan, latawi itu Allah tersumpai. Nah, baru karena kata Allah nggak ada cerita lagi. Ya, maka Fir'aun itu tidak ada ampunan baginya. Berbeda dengan umat Nabi Yunus. Umat Nabi Yunus, Bapak Ibu, begitu dia tantang Yunus, kalau memang kau Nabi, coba datang musibah ke kami. Itu umat Nabi Yunus.
Coba datangkan awan kok menggelombang lah, badai jadi hijau, patui jadi hijau. Begitu permintaan umat Nabi Yunus di negeri Sabah sebelum Ratu Balkis berkuasa. Apa kata Yunus? Jadi tolong kalian minta, capek kalau capek mintanya. Yuk kata umatnya, ku iyo kau Nabi coba lah buktian supaya yakin kami. Maka kemudian diminta oleh Yunus, ya Allah, ini umatku meminta bukti bahwasanya apakah bisa didatangkan musibah dengan doa-doaku. Bagulonglah kawan go, datanglah pantui ke suri arah, kau kan suri apa? Ya suri pantui. Kemudian boleh datang angin putih beliau lombok putar-putar awan, semua sudah takut. Di saat takut itu Nabi Yunus sama yang lagi. Kita boleh nombor dengan beda dan tinggal kapur boleh kata Nabi Yunus. Di saat Nabi Yunus yang lagi umatnya sudah beriman. Amantu bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Rabbi Yunus, dengan Tuhan Yunus. Kami cari-cari Yunus nak boleh. Yunus lagi. Dia naik ke kapal menghindari. Ternyata awan kilat petir tadi mengajak kapal Nabi Yunus. Umatnya selamat. Ya, Nabi Yunus yang kena hukum. Itu makanya kata nakoda, kapal koda, nayo lekor kalau nak dibuang seluruh barang-barang. Tadi turunkan seluruh barang, parit geleng, mata masih balabir. Wawat salah satu di antara awak harus turun. Baca rohnya tetap melalui pengadilan. Pengadilan itu namanya diundi. Diundi dia ditulis namun dicocok nama Yunus yang keluar. Nama Yunus yang keluar. Barulah di situ sadar Yunus bahwa dia lari dari jihad, lari dari dakwah, kemudian dia dapat hukuman. Kemudian melompat dari kapal disambar oleh ikan nun. Ya, ikan nun itu barang adamnya Pak Ibu. Ketika Nabi Sulaiman berniat merasa sudah kaya, merasa sudah memiliki segala-galanya, saja bisa diambil, dan dia merasa bisa memberi makan seluruh penduduk bumi. Ya Allah, izinkan aku memberi makan seluruh penduduk bumi. Kata Allah, dan tekabuan kau Sulaiman, walaupun kayu mana, alun kakanya siku. Ya, seiku dari makhluk pun kanyang di arah Tuhan kau oleh. Inilah kanun itu Pak, Adam. Ya, yang sedang diteliti, sedang dibuktikan oleh ekspedisi lima ikan nun itu. Di dalam itulah Nabi Yunus di penjara. Ya, kemudian Yunus baru bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Barulah Yunus dibebaskan dari penjara ikan nun tadi. Jadi bapak-bapak ibu, umatnya beriman, minta bukti beriman, lah beriman Yunus lari, maka Yunus yang dapat hukuman. Begitu bapak-bapak dan ibu. Kemudian kalau kita baca pula nanti ada Nabi Nun, ada ikan nun, ada Nabi Nun. Nabi Nun itu yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Ya, kemudian mereka berangkat membawa bekal ikan yang sudah digoreng, telah dimakan separuh. Ya, apa kata Allah kepada Nabi Musa? Nabi Khidir itu tempatnya ketika ikan yang sudah kamu goreng ridunya balik. Lah pertama batamu apa ibu-ibu jo ikan bekas makanan dari Nabi Musa. Kan ikan dan sebala Pak. Kalau pekalawinya Pak itu sebala ikan tuh, anak mau ikan lidah. Sebala, jadi matunya cie. Coba tanya, itulah ikan yang bersumber dari makanan lah dimakan dari Nabi Musa, Nabi Nun, Saparo. Itu ikan duit balik. Jadi giginya sebala itu, ya. Bisa dilihat di internet ikan yang hidupnya sebala saja. Ya agak-agak serupa ikan
apa namanya? Padi. Ya, karena ada dan sarumpu itu banyak sebalan sih contohnya ya. Ya. Nah, itu ikan yang pernah dikabarkan bahwasanya setelah dimakan separuh oleh Nabi Musa, kemudian ikan itu hidup kembali. Nah, itulah yang sampai hari ini kalau kita runut kepada sejarah. Itu barangkali ya Pak Ibu. Jadi mari kita jangan neko-neko berbuat kebaikan. Supaya jangan tertunggal kebaikan ibu-ibu. Kopi yang lengkap Mbak, sebagai makan lenak. Nah, tadi Pak Saktir turun ada intinya. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu kau segera pula mendapat balasan 10 kali lipat kali 700 kali lipat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan, Bapak Ibu, supaya Bapak juga tidak merasa ketinggalan. Kami ke ibu-ibu Baitur Rahim itu berencana di Oktober menuju Tanah Suci. Jadi kamu terus mencari. Semula janji aku 24 juta tuh hotelnya jauh. Kemudian tidak pakai makan, kan itu dulu Bu. Nah, setelah aku cari tadi, maka dapatlah hasilnya 24 juta dengan hotel bintang 3 yang makan 3 kali, insya Allah perlengkapan diberi pula. Hotelnya di belakang Tower Zam-Zam, namanya Talat Ajian. Nah, jaraknya lebih kurang 300 meter di buku terminal. Ada Elaf Masair, kemudian Royal Majestic, kemudian Suhada. Insya Allah di bulan Oktober sudah tercatat lebih kurang 35 orang. Ya, nah, di bulan Oktober nanti hanya 24 juta, insya Allah. Ya, jadi paling banyak nampaknya dari Kampung Munimar Padang Gentian. Jadi ada dari Tanjung Pinang pulang kampung, ada yang di kampung, ada anaknya dapat kabar di Jakarta sehingga diumrohkanlah anak-anak orang tuanya. Di musim mudah-mudahan nanti di Oktober insya Allah. Kenapa Oktober? Pertimbangannya ada di antara ibu kau intinya keluar di Oktober. Jadi awal timbang di situ, insya Allah. Jadi bagi itu kesempatan kalau biaya normal kini 30 sampai, nah kini kita buat 20 sampai sabaliari. Tapi memang transit Padang Kuala Lumpur pakai batik air, ya. Kemudian tidak pakai imigrasi. Dia waktu masuk pintu keluar langsung, jadi tidak imigrasi. Kalau imigrasi rupanya jauh apa jalan, kena keluar dari pesawat 3 gate saja lah. Ya pamunya keluar di gate 6, tidak gate ya 5 balik pamunya itu dan jauh insyaallah. Itu sebagai informasi. Pokoknya biar Allah Pak Firman kalau untuk ibu-ibu sudah bagi kabar yang kami tak. Nah itu informasi insya Allah untuk keberangkatan Oktober. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya kita yang sudah memberikan motivasi untuk kita bersama untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk melaksanakan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, infak yang kita dapat pada subuh ini berjumlah Rp302.000. Rp302.000. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan sampaikan karena Idul Adha sebentar lagi. Alhamdulillah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid kita, dan juga akan sampaikan yang ingin menjadi peserta ibadah kurban di Masjid Baitur Rahim. Kalau tidak salah semalam lah masuk ke 7. Nah, masuk ke 7 lah 2 orang ya. 2 orang di kelompok ke 7. Jadi Bapak Ibu bagi yang mau silakan langsung temui panitia Bu Umar, Bu Delpeni atau ke pengurus masjid. Alhamdulillah telah masuk sampai ke 7 lah baru orang di kelompok 7. Kemudian Bapak dan Ibu insyaallah
pada maghrib nanti dan pada maghrib besok kita akan lanjutkan pelajaran tahsin kita. Bagi bapak dan ibu yang ingin belajar tahsin silakan hadir nanti sesudah sholat maghrib. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.